Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revita Olivia Putri, NPM 214111165, asal kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah rencana atau tindakan untuk mencapai tujuan pemasaran yang ditetapkan. Ini melibatkan penggunaan berbagai saluran digital untuk mencapai tujuan pemasaran jangka panjang. Dalam pemasaran digital, terdapat dua strategi berdasarkan cara pengiriman, yaitu tarik dan dorong. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Saluran pemasaran digital seperti media sosial, email, marketing, dan iklan online memiliki keunggulan dalam hal hemat biaya, pelacakan yang lebih mudah, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi pemasaran. Penggunaan saluran ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan berinteraksi dengan audiens secara efektif dan di era digital. Pemasaran digital terintegrasi merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai strategi pemasaran digital untuk menciptakan citra yang konsisten di seluruh saluran pemasaran. Strategi ini memerlukan penggunaan yang terpadu dan terkoordinasi untuk memaksimalkan efektivitas pemasaran, termasuk identifikasi target audiens yang tepat, penciptaan konten yang relevan, dan optimalisasi penggunaan kanal-kanal digital. Pentingnya strategi pemasaran digital terintegrasi. Pentingnya strategi pemasaran digital terintegrasi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran merek. Strategi terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk mempromosikan mereknya kepada audiens yang lebih luas dan membangun kesadaran merek yang lebih tinggi. Dengan cara merek yang konsisten di seluruh saluran pemasaran, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas pemasaran digital yang dilakukan selaras dengan citra merek yang ingin dibangun. Kedua, meningkatkan efisiensi biaya. Pemasaran digital terintegrasi dapat lebih efisien dibandingkan dengan pemasaran tradisional, terutama dalam hal biaya. Dengan fokus pada kanal yang paling efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya pemasaran mereka. 3. Meningkatkan pengukuran kinerja. Integrated digital marketing memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah untuk mengukur kinerja pemasaran mereka melalui analitik digital. Ini membantu perusahaan mengevaluasi keefektifan strategi pemasaran mereka dan menyesuaikan strategi sesuai dengan hasil yang dicapai. Dan yang keempat, meningkatkan hubungan dengan audiens. Dengan strategi terintegrasi, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas pemasaran digital yang dilakukan berkontribusi terhadap tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Ini membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan audiens mereka. Bagaimana membangun struktur strategi pemasaran digital? Untuk membangun struktur strategi pemasaran digital terdapat beberapa langkah yang dapat diikuti. 1. Pemahaman konsep pemasaran digital. Pertama, penting untuk memahami konsep pemasaran digital. Pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Ini mencakup berbagai strategi seperti pemasaran media sosial, pengoptimalan mesin telusur atau SEO, pemasaran email dan iklan online. 2. Identifikasi tujuan pemasaran. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tujuan pemasaran yang ingin dicapai melalui strategi pemasaran digital. Tujuan ini dapat meliputi peningkatan kesadaran merek, generasi prospek, peningkatan penjualan, atau penciptaan keterlibatan pelanggan. Ketiga, ada penetapan target audiens. Setelah itu, penting untuk menetapkan
Target audiens yang akan menjadi fokus strategi pemasaran digital. Memahami siapa target audiens yang ingin dicapai akan membantu dalam merancang strategi yang lebih terarah dan efektif. Yang keempat, pemilihan saluran pemasaran digital. Berdasarkan tujuan pemasaran dan target audiens, perlu memilih saluran pemasaran digital yang sesuai. Saluran pemasaran digital meliputi media sosial, email, marketing, iklan online, dan lainnya. Pemilihan saluran ini harus didasarkan pada karakteristik target audiens dan tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada penciptaan konten yang relevan. Konten yang relevan dan menarik merupakan kunci dalam strategi pemasaran digital. Konten dapat berupa artikel, video, infografis, atau kampanye kreatif lainnya yang sesuai dengan saluran pemasaran yang dipilih. 6. Pengukuran kinerja dan optimalisasi setelah strategi pemasaran digital diimplementasikan. Penting untuk terus mengukur kinerjanya melalui analitik digital. Dari hasil pengukuran ini perlu dilakukan optimalisasi strategi pemasaran digital untuk mencapai hasil yang diinginkan. Analisis pesaing. Analisis pesaing merupakan proses untuk memahami dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing dalam industri tertentu. Dalam konteks pemasaran digital, analisis pesaing dapat memberikan wawasan yang berharga untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Berikut adalah beberapa poin penting terkait analisis pesaing dalam pemasaran digital. 1. Pentingnya analisis pesaing dalam digital marketing. 2. Mengukur efektivitas kampanye pemasaran. 3. Pemilihan saluran pemasaran digital. Dengan memahami pentingnya analisis pesaing dalam pemasaran digital, perusahaan dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dan kompetitif di era digital yang terus berkembang. Menetapkan tujuan dan sasaran. Perumusan strategi adalah proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Secara umum, strategi terdiri dari 2 tahapan utama, yaitu perumusan dan implementasi. Implementasi strategi adalah proses mengubah rencana strategis menjadi tindakan konkret. Implementasi strategi merupakan tahap terakhir dalam manajemen strategis. Setelah perumusan strategi, implementasi strategi pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan dan menerapkan perangkat lunak manajemen kerja baru untuk meningkatkan efisiensi di seluruh tim. Internal implementasi strategi membutuhkan koordinasi di antara banyak individu dan sifat-sifat motivasi dan kepemimpinan yang spesifik. Terdapat 6 langkah kunci untuk meraih kesuksesan dalam implementasi strategi, yaitu menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, membangun tim, mengukur kemajuan, menyesuaikan rencana, dan berkomunikasi secara efektif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.